Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Eka. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dua hal penting ya, yang dimana poin yang pertama itu ada namanya point of view atau biasa disebut POV dalam kreativitas, dan penjelasan tentang tugas praktik pembuatan film yang harus kita kerjakan. Materi ini akan sangat membantu kita untuk memahami bagaimana membangun ide kreatif sekaligus memproduksi sebuah film sesuai arahan perkuliahan. Di minggu kemarin ada yang namanya apa itu POV dalam kreativitas, yang dimana point of view atau POV adalah cara kita melihat sebuah permasalahan dari sudut pandang yang baru. POV membantu kita mengubah cara berpikir agar lebih kreatif, lebih peka, dan mampu melihat peluang solusi yang tidak terlihat oleh orang lain. Tujuannya adalah menyelaraskan strategi, kebutuhan, dan keinginan dari target audiens atau target layanan kita. Jadi tidak hanya sekedar membuat ide, tetapi memastikan ide itu tepat sasaran. Yang kedua, ada yang namanya menggunakan empathy map. Dalam memahami POV, kita menggunakan alat yang disebut empathy map. Empathy map membantu kita memahami seseorang melalui 4 komponen utama, yang dimana ada apa yang mereka pikirkan dan rasakan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, serta apa yang mereka lakukan atau katakan. Melalui pemetaan ini, kita bisa melihat keresahan, harapan, keinginan, serta kebutuhan dari tokoh atau target layanan. Semakin kita memahami mereka, semakin tepat POV yang kita susun. Yang ketiga, ada contoh kasus Trisna. Misalnya nih, dalam contoh kasus pada materi, ada seseorang bernama Trisna, seorang ayah baru dengan anak usia 2 tahun dan istrinya bekerja. Dari kondisi ini kita bisa memahami bahwa Trisna membutuhkan informasi parenting yang valid, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebiasaan sehari-harinya. Dari sinilah muncul POV statement seperti Trisna membutuhkan informasi parenting yang valid melalui kutipan ahli, dasar ayat Al-Quran, dan pengalaman nyata dari para orang tua yang sukses. POV ini seperti ini akan membantu kita merancang konten atau solusi yang betul-betul menjawab kebutuhan tokoh tersebut. Yang keempat, ada masuk ke tugas atau pembuatan film, yang dimana sekarang kita masuk pada bagian kedua, yaitu tugas praktik membuat film. Tugas ini terdiri dari 2 tahapan besar. Yang pertama ada tahapan pertama, yang dimana pembuatan proposal film. Proposal disusun selama 2 minggu, yaitu pada pertemuan ke-10 dan ke-11. Proposal ini akan dipresentasikan pada pertemuan ke-12. Sorry ya, tadi kebahas. Lanjut langsung saja ke penutup. Jadi inti dari keseluruhan materi ini adalah bagaimana kita menggunakan point of view untuk menemukan ide kreatif yang relevan, kemudian mengembangkan ide tersebut menjadi sebuah film melalui tahapan proposal hingga produksi. Jika kita benar-benar bekerja sama dalam satu tim, memahami kebutuhan audiens, dan mengelola POV dengan baik, maka film yang kita hasilkan bukan hanya memenuhi tugas, tetapi juga yang punya nilai yang berdampak dan berkualitas. Terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin pamit undur diri. Saya Eka.